Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera buat teman-temanku semuanya. Untuk Ibu Siti Rahmawati dan Ibu Yeye. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelumnya, perkenalkan saya Wiwi Sulianti sebagai pengamat dan Ibu Siti Rahmawati sebagai coach dan Ibu Yeye sebagai coaching. Sebelum mengadakan coaching, kita saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu coach ya, yaitu Ibu Siti Rahmawati. Berkenaan tentang kompetensi sebagai seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini nanti saya ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yang akan saya amati. Yang pertama adalah tentang alur tirta yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga alur tirta akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu tentang kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Coach, yaitu Ibu Wati. Nah, dari rubrik itu yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Wati, pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang akan digunakan oleh Ibu? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang akan dilaksanakan atau dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini adalah dengan menggunakan alur tirta Bu, dan saya akan melaksanakan coaching dengan kehadiran penuh, kemudian dengan menjadi pendengar yang aktif, dan akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya Bu, itu kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu ya, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang menurut Ibu secara aktif dan spesifik yang akan diobservasi? Ya Bu, kompetensi yang akan diobservasi secara aktif dan spesifik adalah pada kegiatan rencana aksi dan komitmen coaching terhadap rencana aksi tersebut, ya seperti itu Bu. Oh iya, jadi rencana aksi ya yang akan Ibu kembangkan. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apa indikator yang akan tercapai dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator pencapaiannya adalah apabila coach dapat menyebutkan rencana aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oke, nanti saya catat ya Bu, berarti Ibu Wati menginginkan solusi dari permasalahan dan memunculkan ide-ide dari coach ya Bu ya? Coach. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Siti Rahmawati dan Ibu Yayet untuk melakukan coaching. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Yayet. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Boleh meminta waktunya Ibu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, tentu saja boleh Bu. Oh iya, pada kesempatan kali ini apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Akhir-akhir ini saya merasakan ada kelesuan di kelas Ibu. Kronologisnya saya tahun ini dipercaya mengajar kelas 9. Sebelumnya kan di kelas 8.
tapi kok ada perbedaan gitu. Ketika saya ngajar, anak-anak kurang antusias, kemudian tidak merespon pelajaran saya, dan lain-lain. Begitu, Ibu. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, pelaksanaan pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan seperti apa, Bu? Eh, karena pertimbangannya kelas 9 itu kan sebentar waktunya ya Bu ya, gitu. Tidak sampai 2 kali 6 bulan atau 2 semester gitu. Di semester kedua mereka harus kejar target, akan menghadapi ujian gitu. Akhirnya saya melaksanakan pembelajaran di kelas secara monoton gitu. Lebih mengutamakan ketercapaian materi, Ibu. Kira-kira tujuan yang ingin Ibu raih dari pembicaraan kita hari ini apa, Bu? Tujuannya adalah mudah-mudahan dengan ngobrol dengan Ibu atau bercerita dengan Ibu, saya mendapatkan solusi atas masalah kurang antusiasnya anak-anak di pelajaran saya, Ibu. Oh, berarti Ibu menginginkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas seperti itu mungkin ya, Bu ya? Nah, itu Terus menurut Ibu pembelajaran yang efektif dan berkualitas dan membuat murid antusias itu seperti apa, Bu? menurut saya berdasarkan apa yang saya pelajari ya Bu, pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dasar anak gitu atau peserta didik. Di kelas tidak monoton, kemudian ketercapaian materi bukan hal utama. Intinya berpihak kepada murid, Ibu. Begitu ya. Nah, terus menurut Ibu apa yang dapat Ibu lakukan untuk dapat mencapai pembelajaran yang Ibu inginkan? Yang saya lakukan adalah mungkin Bu, saya akan merencanakan hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Misalnya mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan rekan sejawat, atau meminta kepala sekolah untuk mensupervisi saya gitu Ibu, biar ada masukan-masukan yang positif terhadap pembelajaran saya. Wah, bagus tuh, Bu. Terus kira-kira dari skala 1 hingga 10, kira-kira berapa pencapaian tujuan pembelajaran saat ini, Bu? Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran, saya berani mentargetkan bahwa nilai saya 60, Ibu. Gitu. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa pembelajaran kali ini saya lebih fokus ke ketercapaian materi, terlaksananya tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Gitu. Sisanya yang 4, kalau skala tertinggi 10 adalah saya belum bisa menguasai atau memanage kelas, gitu. Membuat anak-anak senang dan respon dengan pelajaran saya. Iya, baik Bu. Apa rencana dan prioritas yang akan Ibu lakukan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana tadi, Ibu. Pertama, memotivasi diri dengan pelatihan-pelatihan atau membekali diri dengan ilmu-ilmu yang positif, yang bisa memotivasi anak, yang bisa merangsang anak bisa belajar efektif. Kemudian kedua, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang bisa diajak diskusi. Yang ketiga, mungkin saya akan bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan saya. Seperti itu ya, Bu? Wah, itu bagus sekali, Bu. Terus saya ingin bertanya lagi, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu, dan siapa saja yang Ibu akan ajak untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Komitmen saya adalah untuk bisa keluar dari masalah yang saya hadapi adalah tadi terus mengupgrade keilmuan saya, Ibu, dalam pembelajaran di kelas. Itu komitmennya. Terkait dengan siapa yang bisa membantu saya, seperti halnya yang saya katakan tadi, rekan sejawat, kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait dengan
yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu laksanakan dengan konsisten, dan rekan-rekan guru yang diminta bantuan pun oleh Ibu mereka dapat membantu Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu. Terima kasih. Ya, luar biasa rencana aksinya Bu. Sukses ya, semoga berhasil rencana aksinya. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan untuk menghantarkan Ibu dalam memecahkan solusi Ya, terima kasih Ibu. permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Semoga ke depan pembelajaran Ibu jauh lebih baik dan lebih efektif ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Wah, sangat menarik sekali ya Bu ya. Coachingnya. Terima kasih atas praktik coachingnya, sangat menarik Ibu Siti sama Ibu Yayet. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada coach, yaitu Ibu Wati ya. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi alur jalannya praktik coaching tadi. Ya. Secara garis besar, alur Tirta sudah tampak semua. Di lembar observasi, saya sudah tercentang semua. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sudah semua, sudah sangat tampak ya Bu ya. Untuk alur Tirta, semua sudah tercapai. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, setelah melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching yang tadi dilakukan oleh Ibu? Perasaannya gimana Bu setelah melakukan coaching? Perasaan saya Bu, Iya. apa perasaan coaching? Iya. Saya merasa lega, apa ya, bisa mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh teman dan berusaha untuk agar coach saya menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu Bu. Oh, iya. Saya hanya berusaha menggiring. Oh, iya. Iya, terima kasih Ibu masukannya ya. Jadi Ibu membantu rekan Ibu untuk mencarikan solusinya ya. Untuk mencari solusinya sendiri. Nah, yang kedua pertanyaannya itu, untuk coach, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Ibu tadi? Kompetensi yang ingin dikembangkan, kebetulan tadi saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan yang menggali potensi coach ya. Coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian indikator ketercapaiannya itu tadi coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan mungkin yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan pemandu yang lebih berbobot agar selain coach menemukan solusi, dia juga memiliki ide-ide baru atau menggali potensi lain dalam dirinya dan memunculkan kreatif-kreatif yang lain sehingga pembelajaran di kelasnya menjadi lebih hidup, lebih efektif, dan lebih menarik untuk siswa-siswanya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Kompetensi yang Ibu akan kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Nah, terima kasih Ibu. Terima kasih atas latihan coaching hari ini. Mungkin waktunya sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Wati dan Ibu Yayet. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.